Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Pak Lukman pada pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemarin kita sudah membahas dan selesai pada pelajaran pertama. Kita masuk ke pelajaran kedua, temanya beriman pada Allah dan Rasul. Baik, untuk kali ini Pak Lukman akan memulai dengan tema beriman pada Allah dulu, pada Rasul nanti pertemuan berikutnya. Tapi sebelum Pak Lukman mulai, mau tanya nih, sudah sholat subuh? Ada yang belum sholat subuh? Alhamdulillah ada semua ya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pelajaran kedua ini beriman pada Allah, kita akan membahas beriman kepada Allah. Kita akan mengenal Allah. Mengenal Allah dalam pelajaran PAI ini akan dibagi menjadi 3. Pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui asma wa sifat, yaitu melalui asma wa husna. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan beriman. Beriman adalah percaya. Kalau para ulama mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, amal bil arkan. Itu iman. Ini nggak ada di buku, Bapak jelaskan ini. Al-iman wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan kita. Kita mengakui, makanya orang yang bermasuk Islam itu mengucapkan dengan lisan, mengucap syahadat. Kalau kamu lihat di masjid habis sholat Jumat, biasanya ada yang bermasuk Islam, nah itu disaksikan oleh orang banyak, kaum muslimin, dan dikerahkan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tapi kita karena memang bapak dan ibu kita sudah muslim, nah kita sudah sejak lahir, sebelum kita lahir memang sudah beriman. Itu ikrar lisan. Tidak cukup ikrar lisan dengan lisan aja, dilakukan yang kedua dengan tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati kita benarkan, bahwasanya kita ucapkan ikrar lisan itu biasa orang yang bermasuk itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diartikan langsung aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu ikrar lisan. Kemudian tadi bisa mengucapkan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dibenarkan dengan hati kita, membenarkan bahwasanya Allah itu hanya Allah, Tuhan kita cuma satu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menciptakan semua alam. Yang kedua itu tasdikul qalbi, yang ketiga amal arkan, dibuktikan dengan anggota tubuh kita, mengamalkan, melaksanakan apa-apa yang kita, itu yang disebut al-iman. Bapak ulang lagi, iman adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Atau Bapak ulang, iman itu adalah yang pertama ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang kedua tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, meyakini, membenarkan dengan hatinya. Dan yang ketiga dibuktikan dengan amalnya. Itu yang disebut iman. Baik. Nah, ini nggak ada di buku, tapi ini penjelasan dari Bapak. Kemudian kita juga sudah sering dengar, sudah hafal sejak kita di TK yang disebut rukun iman. Ini sering lupa. Biasanya Bapak ngajar tuh kelas 5, kelas 4, kelas 6 tuh ditanya lupa, karena pelajaran
Udah sejak TK. Nah, rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qada dari qadar atau takdir dari Allah. Itu rukun iman. Oke, Bapak lanjutkan dengan tema kita yang tadi adalah beriman kepada Allah, yang Bapak sudah jelaskan tadi. Beriman kepada Allah ini ada di halaman 12. Itu beriman kepada Allah yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, kita beriman pada Allah itu untuk bagaimana kita mengenal Allah. Nah, kita harus untuk beriman kita harus kenal Allah. Beriman kepada Allah. Di sini di halaman 12 tuh beriman kepada Allah. Allah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna. Kita mulai yang pertama dengan mengenal Allah melalui alam semesta. Kita lihat ini ada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melihat bulan. Oh, ini Tuhan saya. Kemudian bulan hilang. Wah, saya nggak senang hilang, nggak mungkin. Terus melihat lagi bintang, ini Tuhan saya, bukan. Bintang pun hilang. Lihat matahari, wow, Raja Akbar, ini lebih besar. Tapi matahari itu begitu Nabi Ibrahim kecil mencari, baru diberitahukan oleh Allah. Nah, kita pada bab ini mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, coba kalau kamu lagi duduk, lihat apa yang kamu lihat, pasti ada yang menciptakan. Misalnya kamu lihat di kelas, oh ada meja, pasti meja ini ada yang menciptakannya. Lihat lagi ada pintu, pasti pintu ada yang menciptakan lagi. Melihat pohon, pasti ada yang menciptakan lagi. Melihat apapun pasti ada yang menciptakan. Gak mungkin dia jadi sendiri. Nah, itu pasti ada yang menciptakan. Begitupun kalau kita melihat matahari. Tadi Nabi Ibrahim itu melihat bulan yang ini. Orang yang akal sehat akan berpikir pasti ada yang menciptakan. Nah, ini tanda-tandanya. Tidak mungkin sesuatu ada kecuali ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya ini adalah Allah. Nah, itu melalui alam semesta. Kita lihat lagi. Kalau malam-malam kita lihat di atas ada bintang, ada bulan, Allah di atas itu indah sekali. Dan mereka nggak pernah bertabrakan, nggak pernah bertabrakan. Nah, kalau tabrakan berantakan, itu pasti ada yang menciptakannya. Luar biasa ini. Pasti ada yang menciptakan. Kita lihat matahari terbit dari sebelah timur, terbenam ke sebelah barat. Itu setiap hari. Itu nggak mungkin dia jadi sendiri, bergerak sendiri, nggak mungkin. Ada yang menciptakan. Kita bisa menghirup oksigen dan sebagainya. Kita lihat lagi tanaman-tanaman dari biji disiram, ada tumbuh. Kita lihat pot, kamu suka lihat kan? Kebetulan sekarang Bapak sedang tinggal di Bogor, tuh banyak banget tanaman-tanaman. Ada pohon jambu kristal, jambu kutuk, jambu biji ya, itu di pot. Nah, dia ada tanah, ada wadahnya. Nah, ditumbuh. Tiba-tiba di atas ada buahnya. Nggak ada tanda pautnya, ada buahnya. Itu pasti ada yang menciptakan. Yang unik, nah, kita lihat pohon kelapa.
pohon kelapa tuh, nah, di bawah pohonnya panjang tinggi, tahu-tahu di atas banyak airnya. Nah di situ nggak ada kerannya. Di dalam pohon kelapa, coba kamu dipotong pohon kelapa itu nggak ada selang, nggak ada ini. Tapi unik, Allah atur sampai di atas banyak buah kelapanya, di dalamnya ada airnya. Tadi Bapak bilang pohon bambu biji. Nah di situ kalau Bapak lagi lewat tuh di Bogor tuh banyak yang pohon-pohon itu padahal berupa pot tapi berbuah, ada buah. Dari mana? Allah yang menciptakan. Nah ini yang pertama. Nah, pohon kelapa tadi nggak ada itu, dia tiba-tiba di atas banyak airnya, banyak ini. Padahal di dalam nggak ada kerannya, nggak ada ini. Nah itu bahwasanya yang menciptakan adalah Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita dikenalkan mengenal Allah dengan melalui Al-Quran. Al-Quran mengabarkan banyak ayat-ayat menciptakan bahwasanya Allah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah di halaman 14 ini kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah yang memelihara segala sesuatu. Nah, ini anak-anak bisa lihat itu ayat tersebut, banyak ayat di dalam Allah sendiri mengkabarkan bahwa Allah yang menciptakan. Nah, kita sudah tahu Al-Quran itu tidak ada yang diragukan. Al-Quran Quran kitab yang tidak diragukan isinya kesalahan, tidak ada kesalahan, tidak ada sejak di awal diturunkan sampai saat ini udah 1400 tahun yang lalu Quran, tapi tidak ada yang bisa merubahnya dan tetap huruf dan sebagainya. Dan itu buktikan bahwa Quran Allah berfirman seperti itu, Allah yang menciptakan. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna, asma itu nama-nama, asal kata dari ismani jadi asma, jadi nama-nama Al-Husna, baik nama Allah yang baik. Nah, di Al-Quran Asmaul Husna ada 99 nama. Baik, kita batasi untuk mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada 3 di sini di buku ini. Ada 3. Yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adru, dan yang ketiga Al-Adil. Yang Al-Basir kalian bisa lihat di buku cetak kalian, itu ada gambar. Ada gambar 2 anak, 1 anak itu dari jauh. Anak-anak kamu semuanya, semua perbuatan baik atau buruk dilihat oleh Allah. Ini sifat Al-Basir. Allah maha melihat. Allah mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, dari pandangan Allah. Bahkan ini apa yang ada di hati anak ini, yang 2 anak ini, dia bicara apa meskipun jauh, Allah sudah lihat. Ada semut kecil di malam hari, di gelap gulita, warna semutnya kecil, warna semutnya hitam. Di malam waktu lampu mati, semut sedang apa Allah tahu. Mata semut, mulut semut, semut makan gimana itu Allah tahu. Sekecil kamu pun, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lintasi, Allah tahu. Allah maha Al-Basir, Allah maha mengetahui. Allah maha Al-Basir, Allah maha melihat. Al-Basir, Allah maha melihat. Allah lihat. Nah, Allah lihat dengan sifat basirnya. Kalau kita melihat dengan mata, tapi Allah melihat dengan sifat basirnya.
Nah, kita nggak bisa tahu basir Allah gimana, cuman Allah menjelaskan bahwasanya mencipta, ya Allah melihat segala sesuatu. Apapun yang sekecil apapun Allah melihat. Makanya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, hati-hati dari niat kamu. Bahkan ketika kamu lagi di rumah sendirian, orang tua kamu nggak ada, kemudian kamu lihat uang ada di laci, duit 50.000, nah nggak ada top, ya kan kamu ambil, Allah melihat. Nah, ada kisah Bapak ceritakan kisahnya. Ada di sebuah tempat di zaman dulu itu, nih seorang murid, gurunya cinta banget nih sama murid tersebut. Murid-murid yang lain nggak ada yang melihat ini, kok ini gurunya senang banget sama murid ini, kok beda. Makanya diuji gimana guru. Nah, maka ketika itu guru memberikan tes kepada murid-murid semua. Nah, dikasihin semua murid nih, pegang ayam, pegang pisau, nah, semuanya. Tolong semuanya bawa ayam semua. Kamu potong, kamu sembelih tuh ayam, jangan sampai ada yang melihat. Semua begitu. Ini ada murid di belakang lari, ngumpet, dipotong. Ada lagi yang satu lagi di belakang kamar mandi, ada lagi satu lagi di pintu di ini kamar mandi dikunci sendiri. Nah, semua udah ini yang murid yang disayang oleh gurunya bingung dia, saya mau gimana? Allah Maha melihat. Saya buka sini nggak jadi, nggak lihat, semua udah lama nggak ini, tunggu yang sudah selesai sini laporan ke Bapak. Sudah selesai semua, tinggal satu orangnya belum motong. Nah, begitu belum motong ini juga dipanggil. Sudah semua, sudah. Kamu ada yang lihat? Enggak, saya potong di belakang kamar mandi. Enggak, saya di rumah kosong, saya di sini. Semua ceritakan, tinggal satu yang belum. Kenapa kamu belum sembelih ayam itu? Maaf Pak Guru, Pak, saya udah jalan kesana kemari, saya nggak bisa motong tanpa ada yang lihat. Kenapa? Saya yakin bahwasanya Allah bersifat al-basir, Allah Maha melihat, jadi saya nggak bisa motong ini. Allah dimanapun saya, kapanpun, dimana saja, Allah melihat saya. Itu sifat al-basir yang pertama. Sifat yang kedua yang kita pelajari ini al-adil, bahwasanya Allah Maha adil. Nah, semua manusia sama di hadapan Allah, tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, dan jabatan. Di mata Allah sama semuanya. Nah, Allah nggak melihat ini, di mata Allah sama. Allah memberikan keadilan, adil sama, nggak bisa dibeda-bedakan. Nah, ini Allah Maha adil. Nah, ini kita lihat di halaman 17, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bersabar bangsa-bangsa dalam bersusu agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Allah di mata Allah itu sama, cuma yang dibedakan nanti yang paling takwa, yang paling dekat dengan Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, begitu. At-taqwa imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itu takwa. Nah, jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang paling dicintai Allah, ya orang yang paling takwa. Ketika
dalam kondisi dimanapun kamu berusaha untuk mengamalkan yang Allah perintahkan, dan ketika nggak ada orang ataupun dimanapun kamu jauhi apa yang enggak. Itu takwa. Inna akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah, inna atqakum, orang yang bertakwa. Nah itu adil. Nah, keadilan Allah itu sama di mata Allah semuanya, cuma yang membedakan nanti takwanya. Maka siapapun, orang yang kaya, yang miskin, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang hitam, yang putih, yang ganteng, yang jelek, yang cantik, yang jelek dan sebagainya, semua sama di mata Allah. Yang membedakan orang bagaimana bertakwa, itu keadilan Allah. Itu sifat al-adil. Yang terakhir sifat al-azim, sifat Allah yang maha agung. Manusia membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut al-azim. Al-azim artinya Allah maha agung. Hanya Allah yang maha agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Maksudnya Allah begitu disebut Allah al-agung, al-azim, Allah maha agung. Nah ini yang ketiga, namanya pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa menangkap semua pelajaran yang ada pada buku ini. Untuk lebih jelasnya lagi kamu bisa baca-baca lagi pada pertemuan ini. Insya Allah nanti Bapak lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan mengenal Rasul. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.